Biasanya selalu Bontot yang dibully. Laptop paling kecil, antri paling belakang. Mainan pun paling kecil. Tapi semenjak ada si Pepeo, ponakannya Bontot. Gantian Pepeo deh yang dianaktirikan. Antri selalu paling belakang. Pas mau makan udah dihabisin pula. Pepeo sedih dan galau. Tapi jangan khawatir, Pepeo mimi cucu aja ya. Pepeo pun ceria kembali. Majikan nyiapin hadiah buat fans Emon yang datang ke rumah. Tapi pas mau dikasih, dia nolak. Dia bilang mau minta bantuan aja buat cari kucingnya yang hilang. Jadi kakaknya nggak suka sama kucing dan kucingnya diusir keluar. Majikan dan Emon pun memutuskan untuk bantu. Mereka cari kemana-mana dan pasang iklan kucing hilang. Secara kebetulan kakaknya lewat dan nyuruh adiknya buat berhenti cari kucing itu. Tiba-tiba dari kejauhan Emon dengar suara kucing mengeong. Ternyata itu adalah kucing fansnya Emon yang hilang. Mereka akhirnya bersatu lagi. Dia pun sangat berterima kasih sama Emon dan majikan. Biar dia semangat terus, majikan pun kasih hadiah iPad. Majikan beli sampah bekas di komplek orang kaya. Pas dibuka ternyata ada gelangnya. Terus ada kotak HP, tapi pas dibuka kosong nggak ada isinya. Tiba-tiba ada suara kucing mengeong. Majikan cari-cari sumber suara. Ternyata ada Dogi di dalam plastik sampah. Di kalung Dogi itu ada kantung berisi nomor HP. Majikan coba hubungin nomornya. Kemudian datang seorang cewek bawa mobil mewah. Ternyata dia adalah pemilik Dogi. Katanya nggak sengaja kebuang dalam plastik. Cewek itu mau kasih mobil sebagai imbalan. Majikan nolak tapi dipaksa. Akhirnya Emon punya mobil, guys. Majikan ajak Emon pergi ke rumah temennya yang Sultan. Di rumahnya ada berbagai macam benda unik dan mahal. Juga mainan yang banyak banget. Tapi kemudian Emon bertingkah aneh. Kayaknya ada sesuatu di dalam boneka itu. Pas dibuka bonekanya, ternyata ada kamera tersembunyi dong. Serem banget. Setelah dicek di CCTV, ternyata ada laki-laki aneh yang pasang kamera tersembunyi di rumah teman majikan. Untungnya ketahuan. Semua ini berkat Emon. Sebagai tanda terima kasih, Emon dikasih duit yang banyak banget sama teman majikan. Dan pas majikan sama Emon udah mau pulang, dipanggil lagi dong. Ternyata mau dikasih uang lagi. Emon emang pembawa rezeki. Like kalau kamu suka Emon. Majikan sama Emon lagi main capit boneka. Tiba-tiba adik majikan didorong. Orang itu nyerobot gitu aja, padahal kan majikan duluan yang di situ. Cowok itu pun main dan dapat satu boneka. Sebelum main, majikan minta ditularin energi keberuntungan sama Emon. Dan begitu main, majikan langsung dapat 2 boneka yang besar. Cowok itu nggak mau kalah, dia coba lagi, tapi gagal. Emon pun langsung unjuk kemampuan, dan sekalinya main langsung dapat 4 dong. Wah, hebat banget Emon. Endingnya cowok itu minta ajarin dong. Majikan ajakin Emon main ke rumah temennya. Tapi di sana Emon gak mau anteng. Dia terus ngeliatin tulisan di dinding. Pas temen majikan ambil, ternyata ada uang emas di baliknya. Majikan suruh Emon cium bau emas dan cari lagi di sekitar rumah. Dan Emon mencium bau aneh dari boneka stroberi. Pas bonekanya dibuka, di dalamnya ada stroberi yang lebih kecil. Dan ternyata di dalam stroberi kecil ada stroberi yang lebih kecil lagi. Pas stroberi itu dibuka, ada emas di dalamnya dong. Suaminya langsung dimarahin karena diam-diam ngumpetin emas. Suaminya pun auto minta maaf. Tapi ternyata ada emas lagi di balik topinya. Majikan ajakin Emon datang ke rumah baru temennya. Emon disuruh berkeliling dan rebahan biar nularin keberuntungan buat rumah baru. Tapi baru dateng, Emon udah mulai mengendus sesuatu. Suami temennya langsung panik. Lalu Emon mengendus sebuah box. Pas dikocok, terdengar bunyi sesuatu. Dan pas dibuka ternyata digembok. Emon mengendus lagi sebuah kertas kosong. Pas dipanasin muncul angka rahasia yang ternyata adalah kata kunci box itu. Teman majikan kaget sekaligus marah sama suaminya karena nyembunyiin emas. Dia masih bete sama suaminya, tapi kemudian Emon mengeong. Ternyata ada uang emas di balik jaket suaminya. Dia sembunyiin emas di dalam sepatu juga. Dia makin marah dan suaminya langsung dijewer. Dia juga kasih Emon hadiah jam tangan dan emas sebagai tanda terima kasih. Tiba-tiba majikan dapat peta harta karun. Entah siapa pengirimnya. Majikan dan adiknya menuju lokasi di peta. Tapi nggak ada apa-apa di sini. Cuma ada rumah siput. Majikan cari di semak-semak, tapi nggak nemu apa-apa. Tapi ternyata si Emon nemu banyak stiker. Lalu Emon nemu tongkat mahkota yang bisa ngeluarin gelembung. Dan pas jalan lagi, si Emon nemuin sekotak perhiasan. Nggak jauh dari situ Emon nemu lagi boneka dan aneka ragam mainan. Wah, setelah dikumpulin ternyata banyak banget mainan yang Emon dapet. Ada yang tahu ini mainan apa aja?
Teman majikan mau sewa Emon buat cari duit yang disembunyiin suaminya di dalam mobil. Temennya pun bayar uang sewa ke majikan. Majikan pun nyuruh Emon segera beraksi. Emon cari kemana-mana, tapi nggak menemukan tanda-tanda keberadaan uang. Pas Emon pakai indera penciumannya, dia langsung bilang, ada di atas situ. Dan bener aja, teman majikan pun nemuin banyak uang yang disembunyiin di atas bagasi. Kali ini Emon berhasil lagi. Anak majikan ngadu kalau bukunya diinjek sama Bontot. Tapi Bontot malah kabur, nggak mau ngaku. Ternyata anak majikan sering ketiduran waktu belajar. Jadi Bontot injek buku karena sebenarnya pengen ikut belajar. Akhirnya majikan bikinin buku kecil-kecil buat Bontot. Masalahnya anak majikan jadi nggak bisa belajar karena semua bukunya ikut jadi kecil. Dia pun balas dendam dengan ngecilin tempat pup Bontot. Bontot cuma bisa terima nasib. Para kucing mengambil alih tahta perkasuran. Majikan jadi tidur di kursi. Bulu para kucing rontok di mana-mana sampai masuk ke hidung majikan. Akhirnya majikan tidur pakai helm astronot. Gangguan para kucing nggak berhenti di situ. Lagi makan pun majikan digangguin. Alhasil majikan makan di dalam kandang. Kerja pun di kandang. Kasian. Hari ini majikan lagi baik banget. Semua kucing dibeliin baju baru. Bontot duluan nyobain. Bajunya pas, Bontot jadi mirip Babang Tampan. Kakak kedua dan ketiga juga oke dan cocok. Giliran Gogon. Kok kayak lepot ya? Gogon kelihatan kesel. Maaf Gon, bajunya nggak muat. Kamu resmi disuruh diet. Adiknya majikan kembali berulah. Kali ini dia jatuhin HP di celah bebatuan. Terus dia minjem HP kakaknya. Tapi dijatuhin juga. Majikan cuma bisa berharap sama Emon. Emon pun langsung cari alat pendukung. Dia nemu gelang-gelangan. Gelang itu pun disatuin dan dipakai buat coba ambil HP. Jatuh lagi. Sepertinya butuh lem perekat. Emon pun langsung cari dan menemukan getah lengket di pohon. Getah itu diolesin di gelang tadi. Malah putus dong. Tiba-tiba Emon mengeong. Ternyata dia nemu tali magnet. Setelah dicoba pakai magnet itu, HP pun berhasil diambil. Retak dikit nggak ngaruh. Adiknya majikan jatuhin kuncinya ke selokan. Pas mau telepon damkar buat minta bantuan, HP-nya malah ikutan jatuh. Karena Emon pintar, dia pun minta tolong Emon buat cari cara. Majikan nemu gunting besar, tapi itu nggak berguna. Ada tali di depannya. Dicoba pakai tali deh, tapi nggak muat. Emon nemu tali lain, tapi tetap nggak berhasil cuy. Akhirnya Emon coba cari barang berguna di sekitar. Dapat mainan karet nih. Dan bener aja, setelah dicoba, akhirnya HP adik majikan bisa diambil. Makasih ya Emon, pinter deh. Ini kakak pertama Bontot dibikinin boneka yang lucu banget. Kakak yang lain jadi pengen dibuatin juga. Jadi majikan kumpulin bulu dari para kucing. Lalu bikinin buat masing-masing kucing. Jadi deh. Buat kakak pertama yang paling besar dan bagus. Buat kakak kedua lumayan lah. Buat kakak ketiga kok makin mengecil. Giliran buat Bontot. Boneka apaan tuh? Mana mini banget. Si Bontot lagi santuy di kamar majikan. Tiba-tiba lampu dimatiin. Bontot langsung ngacir deh karena dia takut gelap. Jadinya majikan pasangin lampu di tempat tidur Bontot. Bontot pun nggak takut lagi. Udah siap-siap mau tidur, tahu-tahu majikan kentut. Ditambah ngorok kenceng sekencang sound horeg. Bontot jadi mata panda deh karena nggak bisa tidur. Besoknya Bontot pindah ke rumah pohon biar nggak keganggu suara ngorok majikan. Tapi kali ini malah kakak-kakaknya Bontot yang ngorok. Bontot penasaran sama lebah. Dia kira bisa ambil madu gratisan, tapi malah apes. Kakinya disengat sampai bengkak. Karena kasihan lihat Bontot jadi murung. Majikan kasih hadiah kejutan. Tapi pas kotaknya dibuka, majikan nyuruh Bontot nangkep, tapi dia malah ngibrit ketakutan. Disogok makanan dulu, biar mau nangkep kadal. Jangan lupa disemangatin. Saatnya Bontot beraksi. Setelah beberapa saat dan dicek, kamar kaya kapal pecah.
Es krim berantakan di mana-mana. Hari ini panas banget, AC juga mati. Jadi majikan keluarin semua es krim yang ada di kulkas biar udara jadi lebih dingin. Saking panasnya, anak majikan dan bontot sampai berendam di bak mandi. Istrinya pun marahin dia dan anaknya. Lalu manggil tukang servis buat masang AC baru. Sekarang udaranya udah nggak panas lagi. Tapi es krim di kulkas tinggal bungkusnya doang. Padahal rumah udah adem gini. Siapa kira-kira yang makan? Ternyata bontot dan Pepe pelakunya. Baru-baru ini perdagangan kucing marak terjadi. Ada banyak kucing yang hilang. Tapi pas majikan lagi fokus baca, si Emon malah hilang. Ternyata dia di sini. Emon jangan makan makanan sembarangan. Terus pas lanjut jalan, majikan nemuin bib yang mirip kayak di poster kucing hilang. Dan gak jauh dari situ, majikan lihat orang mencurigakan. Majikan rekam dan ikutin diam-diam. Ternyata disinilah tempat orang itu nyembunyiin kucing. Majikan pun nyamperin orang itu dan bilang bakal lapor polisi. Tapi orang itu bilang dia cuma nolongin kucing terlantar aja. Majikan pun minta maaf dan pergi. Tapi tiba-tiba terdengar dia ngomong di telepon tentang jual kucing. Menurut kamu kucing-kucing itu mau diapain? Si Adi mau nginep di rumah neneknya. Majikan mau lihat reaksi Koko. Koko menghayal si adik ada di rumah. Dalam bayangannya mereka lagi main bareng. Padahal adik nggak ada di situ. Sampai waktunya bobo pun si adik masih belum pulang. Koko merasa kesepian tanpa kehadiran sahabatnya itu. Ternyata bukan cuma adik yang takut kehilangan Koko. Koko pun sama, nggak mau jauh-jauh dari adik. Mereka pun berjanji akan selalu bersama.